Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Tidak lama lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tidak lagi sampai seminggu. Ini Jumat yang terakhir. Jumat depan sudah masuk Jumat di bulan Ramadan. Seluruh apa yang akan kita masuki semestinya ada persiapan. Kita mau berangkat haji, ada persiapan. Kita mau pergi ke kota lain, ada persiapan. Orang mau masuk kuliah, ada persiapan masuk kuliah. Sekolah juga begitu, tidak sembarangan saja, harus ada persiapan semuanya. Di dalam memasuki bulan suci Ramadan ini, kita juga mestinya punya persiapan untuk bagaimana di bulan Ramadan itu kita mendapatkan apa yang terkandung di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana kebiasaan kita masyarakat, kalau mau masuk Ramadan itu majelis-majelis taklim ibu-ibu malah ditutup. Ilmu semestinya jangan pernah ditutup di bulan-bulan apapun. Karena persiapan kehidupan ini yang utama sebenarnya adalah ilmu. Di bulan Ramadan juga kita mesti ada ilmunya. Kita mesti tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang mubah. Tidak mesti kita harus memaksakan mubah jadi wajib, atau sunnah malah kita bilang harus, seakan-akan tidak boleh meninggalkan yang sunnah itu. Banyak yang sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan, tapi kalau kita tidak sempat atau ada kondisi tertentu tidak melakukan, maka tidak dikatakan berdosa. Maka kadang ada masyarakat, kenapa tidak sholat tarawih? Wah, ini sekali setahun. Mesti diketahui dulu, sholat sunat tarawih itu hukumnya bukan wajib. Kalau dilakukan dapat berkah pahala. Kalau tidak dilakukan, tidak ada yang berdosa. Oh, kenapa tidak sedekah setiap malam Ramadan? Karena sebaik-baiknya sedekah ada di bulan Ramadan. Sedekah juga hukumnya tidak wajib. Yang wajib hukumnya itu zakat. Zakat fitrah wajib. Kalau sudah sampai setahun, zakat harta. Maka persiapan ilmu kayak gini harus sering disosialisasikan supaya umat Islam itu tidak tegang dalam beragama. Mana yang wajib ya wajib, mana yang tidak wajib ya tidak wajib. Kedua, setelah ilmu persiapannya, siapkan rohani. Sifat memaafkan itu memang harus menjadi budaya yang baik. Sifat keras itu memang tidak boleh menjadi budaya. Oleh karena itu bagus memang budaya orang-orang yang saling memaafkan, anak sama orang tua minta maaf sebelum masuk Ramadan, tetangga. Ini tetangga yang sering kayaknya saling salah paham. Kenapa? Yang dihadapinya itu hari ke hari tetangganya. Tetangga nggak paham sama kita nggak paham juga sama tetangga. Gimana nih tidak saling menyapa?
Padahal tidak saling menyapa lebih dari 3 hari tidak bagus. Argumen kita yang kita pegang, argumen orang tak mau kita dengar. Salinglah memaafkan. Mengalah itu bukan kalah. Itu tandanya kamu belajar bijaksana. Kayak adalah anak-anak misalnya bersalah, tidak mungkinlah kita tidak memaafkan anak itu selama-lamanya. Dia masih anak-anak. Begitu juga orang misalnya, kawan kita bersalah sekali, bersalah 2 kali, tidak dimaafkan selama-lamanya. Apa gunanya kita belajar dengan hati yang mestinya kita tata kebersihannya, sehingga masuk bulan yang suci dengan hati yang suci juga. Maafkanlah kawanmu itu. Saya seringkali kadang disalahpahami. Seperti kemarin, saya salah jadwal di sini. Lalu kata kawan saya tuh, jadwal antum di sana, Masjid Al-Ikhlas. Saya kejarlah. Orang udah mau naik mimbar tuh, saya kejar. Sampai di sana udah ada khotib lain. Memang bukan jadwal saya rupanya. Tapi kawan saya yang salah nih, tidak saya salahkan. Dan itu bukan sekali itu dia salah paham sama saya. Pernah dulu saya ceng sama dia, khotib, salah juga, dia juga orangnya. Tapi saya tidak pernah menyalahkan. Itulah kan. Begitu legowonya jadi orang. Sehingga kalau orang memandang kita tuh dengan hati yang lapang, banyak yang suka. Tapi coba kalau memandang dengan hati yang sempit, siapa yang mau berkawan? Siapa yang mau jadi murid? Siapa yang mau jadi guru dengan gurunya yang keras kepala? Sehingga memaafkan itu di zaman sekarang memang sudah menjadi budaya dan harus dibudayakan terus. Tidak ada kita ini yang tidak punya salah. Oleh karena itu, kata Rasulullah ketika dia mau naik mimbar, Jibril pun berkata, "Syaqiya 'abdun," celakalah seseorang hamba, adraka Ramadan, dia tahu Ramadan, fansalakha minhu, dia tidak serius, sia-siakannya, walam yughfar lahu, dia tidak dapat ampunan walaupun dia sudah di dalam Ramadan. Ini sebenarnya hadis yang selalu dibacakan yang lebih tepat daripada hadis yang maaf orang tua kepada anak, maaf tetangga kepada tetangga, maaf kerabat kepada kerabat. Itu hadisnya kurang tepat. Bisa diartikan juga kita masuk Ramadan itu ya Ramadan yang suci tadi saya katakan. Maka hati itu hati suci lah. Jangan dengan hati keras, hati sombong, hati enggak mau memaafkan, hati merasa ini, merasa itu, merasa kaya, merasa ilmu, nama perasaan cuman, bukan asli. Yang asli itu Allah. Nah, dengan begini, kalau memang ada kita sakit hati pada seseorang, mulailah tahun ini cobalah untuk memaafkan. Jalan yang lapang itu enak dilalui. Jalan yang sempit satu mobil aja payah lewat. Kalau jalannya lapang, mau 5 mobilnya enak dilalui. Sehingga dalam kehidupan dengan hati yang lapang enak hidup kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.